Berkati dalam penyampaian firman, kami terima firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GBI Pelita, Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Mari bergabung dengan social media gereja, social media Bapak Gembala, terutama YouTube. Sekarang kita sudah ada menara doa pagi setiap jam 5 pagi di YouTube. Jadi saudara sampaikan kepada keluarga di kampung atau orang-orang yang saudara kenal, mungkin mereka bingung saat teduh dari mana. Saudara bisa saat teduh dengan Pendeta Suheri Gultom dengan tim. Setiap jam 5 pagi kami ada di YouTube jam 5 pagi. Saudara subscribe, like, share, and comment. Thank you so much. Terima kasih, hari ini kita saat ini akan diberkati dengan firman Tuhan. Saya sapa juga yang di live streaming, Shalom. Saudara dimanapun engkau berada, kami berkata Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita akan belajar sebagaimana 2025 GBI Pelita punya tahun yang namanya tahun The Year of Good Habits. Kalau saya katakan 2025, katakan The Year of Good Habits, ya. Yang sebelah kiri saya akan juga sampaikan. Oke, yang sebelah kanan saya 2025. Bilang sebelahnya, bisa nggak lebih baik lagi? Coba bilang sebelahnya, bisa nggak? Bisa nggak pronunciation-nya itu lebih jelas gitu ya? The Year of Good Habits, ya, lebih semangat ya. Karena namanya pun tahun kebiasaan baik. Jadi yang buruk-buruk, yang agak-agak cacing-cacingan, tinggalkan dulu ya. Ya, yang sok-sok imut-imut tinggalkan dulu ya. Padahal engkau amit-amitnya saudara. Nah, oke, 2025 adalah iya, yang di belakang lihat aku gini aja ya. Oke, Tuhan mengampunimu. Yang sebelah kiri, karena ada juga yang jogal ya. Oke, baik. Nah, yang sebelah kiri, 2025 ya. 2025, sama-sama. 2025, satu dua ya. The Year of Good Habits. Bilang sebelahnya, bangun kebiasaan baikmu tahun ini. Dimulai dari caramu dengar khotbah. Dimulai dari cara dudukmu bilang. Karena ada orang dengar khotbah kayak di pantai gini dia. Sambil melayang-layang, memikirkan pangsit, ayam penyet karena mukanya sudah penyet. Saya berdoa saudara bangun kebiasaan baik ya. Tema kita 2025, hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Hari ini kita bahas kebiasaan positif orang sukses. Saudara, kalau mau sukses, mulailah miliki kebiasaan positif. Kebiasaan positif dimulai dari pikiran yang positif. Maka saya katakan melihat hidupmu sukses atau gagal bukan 10 tahun lagi, sekarang. Yang sebelahmu itu akan tahu kau dia sukses atau gagal. Sekaranglah kau lihat. Kebiasaannya sekarang itu, itulah benih yang akan ditaburnya gagal atau sukses. Teman-teman SMA saya ada satu kelas itu ada 40-an, 45 orang, SMP juga begitu. Waktu main-mainnya sama, tetapi ketika udah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, ada yang sukses jadi manajer, ada dokter spesialis, ada menjadi pemilik sekolah, ada bisnismen, ada pendeta, dan lain-lain. Dan beberapa di antara mereka ada yang tidak jadi apa-apa. Mereka hanya jadi peminta-minta, datang ke rumah saya, mintalah, karena teman saya kasih. Jadi pengemis, jadi peminta-minta. Mereka tidak jadi apa-apa 20 tahun, 25 tahun hidup mereka makin mengelungsep, ekonomi juga makin miskin, utang di sana sini, makin parah hidupnya, gak karu-karuan, rokok, alkohol, hidup dalam perzinahan, dan mereka sakit-sakitan, anak-anaknya gak jadi apa-apa. Kasihan, kasihan. Masa tuamu tergantung sekarang. Ya, ingat, masa tuamu tergantung sekarang. Kalau engkau main-main sekarang, saya pastikan masa tuamu hancur. Tapi kalau kau sekarang serius membangun kebiasaanmu, enggak ada kata terlambat. Engkau serius membangun kebiasaan baikmu, saya percaya oleh pertolongan Tuhan, masa depanmu penuh harapan, masa depan yang damai, sejahtera, diberikan Tuhan
kepada orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita belajar dari Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Mari sama-sama kita membaca Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Sama-sama kita membaca Daniel pasal 6. Ya, 1, 2 ya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Lebih semangat lagi, lebih baik lagi. 1, 2 ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang itu bergegas-gegas masuk dalam mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. 2025, the year of good habits. Oke, baik ya, udah janji ya. Kita tahun ini tahun membangun kebiasaan baik. Selama khotbah tidak ada yang termenung. Nah, saudara yang saya kasihi, cerita ini adalah seorang yang bernama Daniel. Kisah Daniel pasti udah pernah lah saudara dengar ya. Daniel ada dalam gua singa, dalam Sadrak Mesak Abednego ada di dalam perapian. Nah, peristiwa ini adalah seorang raja bernama Raja Darius yang memerintah pada saat usia 62 tahun. Dia meletakkan ada 120 wakil raja. Berapa orang wakil raja? 120. Dari 120 wakil raja itu ada 3 yang sangat tinggi. Di antara yang 3 itu namanya Daniel. Daniel orang yang dipilih karena dia memiliki integritas. Orang yang memiliki prestasi yang tinggi. Maka poin yang pertama, kebiasaan seorang yang sukses adalah kalau dia berintegritas. Kalau dia dikatakan berprestasi. Daniel punya prestasi yang luar biasa. Daniel bisa menafsirkan mimpi. Walaupun Raja Nebukadnezar tidak memberitahukan apa itu mimpinya, tapi dia bisa menafsirkan. Yang lain-lain para penafsir
mimpi bisa menafsirkan kalau dikasih tahu apa mimpinya. Tapi sang raja tidak memberitahu apa mimpinya dan raja berkata harus ditafsirkan. Saudara, peraturan itu berlaku kepada semua para orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, ahli-ahli tafsir. Kalau tidak bisa menafsirkan, maka dia akan masuk ke dalam hukuman mati, dipenggal-penggal, dibunuh. Saudara yang saya kasihi, apa yang dihadapi oleh Daniel, taruhannya adalah nyawa. Sekali lagi, Daniel ini adalah seorang yang berprestasi. Daniel orang yang beribadah, Daniel orang yang berintegritas, orang yang jujur. Kebiasaan ini bangunlah sejak dini. Dimanapun kalau saudara kerja berintegritas dan hidup berprestasi, saudara dicari orang di dunia ini. Oleh karena itu kita belajar dari Daniel ini, ketika sang raja membuat peraturan, ada orang-orang yang iri. Daniel ini adalah orang-orang yang diambil dari pembuangan di Babel. Ketika Raja Persia, orang Media, mengambil orang-orang pintar yang dibuang. Di pembuangan mereka itu 70 tahun. Orang-orang hebat, salah satu adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya masih ingat ya, saudara punya teman namanya Abednego, ada namanya Sadrak, Mesak, Daniel. Ini orang-orang hebat yang dibuang dan diambil oleh sang raja Darius. Dan saudara, berlakulah peraturan karena ada orang-orang yang iri hati. Karena tadi saya katakan wakil raja diambil berapa orang tadi? 120 orang. Dan dari 120 itu diambil berapa orang? 3 orang. Di antara 3 itu ada si Daniel. Maka yang 100 lagi itu mulai iri. Mulai cemburu. Ingat, iri hati itu adalah awal kehancuran, kekacauan. Mulai iri kepada Daniel. Karena raja sikit-sikit Daniel, sikit-sikit Daniel. Padahal Daniel itu adalah orang yang diambil dari pembuangan. Bukan orang Persia. Dia adalah orang Yahudi yang dibuang. Orang yang gak dianggap. Orang yang dianggap kastanya mungkin udah lebih jelek seperti itu. Tidak dianggap lebih baik. Tapi Daniel punya kelebihan yang luar biasa. Dia bisa menafsirkan mimpi. Dan dia adalah orang yang dikatakan pintarnya 10 kali lipat dari yang lain-lainnya. Di kantormu akan ada orang yang iri kepadamu. Akan ada yang iri teman-temanmu ketika engkau cepat lulus. Ketika engkau cepat kerja. Ketika engkau juga cepat dapat jodoh. Enggak semua orang senang kau dapat pacar. Enggak semua orang senang kalau engkau sukses. Ada orang yang gak senang dengan kesuksesanmu. Bahkan ada orang senang dengan kehancuranmu. Ada orang menunggu kegagalanmu. Ada orang menunggu kehancuranmu. Perhatikan, sedikit orang yang tulus kepadamu. Lebih banyak orang itu tidak tulus. Hati-hati berteman. Bertemanlah engkau dengan orang yang tulus. Yang senang kalau kau maju. Yang senang kalau kau lebih cantik dari dia. Senang gak kau kalau lebih cantik sebelahmu? Coba bilang sebelahnya, kau lebih cantik loh dari saya. Yang laki-laki jangan bilang. Ya, percayakah saudara, ada orang gak senang dengan keberhasilanmu. Ada orang yang gak suka kalau engkau sukses. Ada orang yang suka menunggu kehancuranmu. Bahkan menunggu putus cinta kau dengan cowokmu itu. Ditunggu-tunggunya, kapanlah putus kawan ini ya. Dia senang kalau engkau putus dengan dia. Tapi di depanmu kelihatannya dia senang. Di belakangmu dia menantikan keputusan percintaanmu. Saya mau katakan sama saudara, Daniel orang yang sangat punya prestasi dan berintegritas. Di sini saya akan mau sampaikan kepada saudara di PowerPoint. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya memiliki kebiasaan hidup yang positif. Mereka melakukan dengan setia, mengembangkannya waktu lepas waktu. Saudara, saya ajak setiap saudara semua.
Supaya setiap saudara mulai mengembangkan setiap talenta yang ada pada saudara. Tidak ada di antara saudara yang tidak punya talenta, minimal satu. Ada orang talenta 1, talenta 2, talenta 5. Maksudnya semua di ruangan ini punya potensi. Hanya potensimu ada yang terkubur, ada yang tergali. Potensimu ada yang terkubur, maka potensi yang paling banyak terkubur di mana? Di kuburan. Di kuburan itu banyak dia belum sempat mengeksplor potensinya. Sehingga dikuburlah. Padahal di situ semua banyak kali artis-artis di kuburan itu. Artis-artis yang belum sempat viral. Saudara pernah dengar seorang penyanyi Samuel Galingging ya? Ya, Samuel Galingging itu viral. Ibu Tuhan Mudo Samuel Galingging. Di gereja ini ada Samuel Sembiring. Ya saudara, Samuel Galingging dia waktu nyanyi di depan sekolahnya SD negeri. Di daerah Dolok Sanggulnya itu Perdosa di? Ya, Dolok Sanggul kalau nggak salah, dia Dolok Sanggul kalau tidak salah. Dia nyanyi, kemudian dia duduk dengan teman-temannya di depan sekolah itu, kemudian ada guru yang memang melatih, tetapi ada satu guru di belakang memvideokan. Itu yang membuat dia viral. Nggak tahu dia itu bahwa dia sedang divideokan. Dia nyanyi biasa aja, divideokan. Nanti ya kalau kalian nggak mengerti, bukalah Samuel Galingging, pasti banyak itu di TikTokmu. Adakah di antaramu tidak punya sosmed? Ada ya, karena dia suka Alkitab aja. Aku baca Alkitab aja Pak Pendeta. Sosmed is najis. Aku suka Alkitabiah. Aku bukan orang sosmed. GBI Pelita aja gereja sosmed. GBI Pelita gereja sosmed. Saudara selama khotbah ini boleh story. Asal yang penting yang kau story itu adalah berhubungan firman Tuhan. Jangan cewek itu yang kau story terus. Jadi gelisah nanti dia. Atau cowok itu yang kau story terus. Boleh ya, ini gereja sosmed. Welcome gereja sosmed. Nah saudara yang saya kasihi, Samuel bilang, dia bilang, aku nggak tahu. Dia hanya nyanyi lagu apa Kak? Aku ingin raga ini selaraskan dan ya itulah keagungan. Nah kira-kira begitu lagunya. Saudara akhirnya dia diundang di Jakarta. Diundang Jakarta, diwawancarai dan viral. Seorang Samuel Galingging yang tidak pernah diperhitungkan. Tapi dia bisa, ini saya ambil contoh kesaksian dia. Karena kebetulan sebelum kemarin kulihat. Ya anak ini cocok juga jadi kesaksian. Dan dia jadi dikenal orang. Potensinya ada. Dia nggak sadar potensi itu mungkin nggak dia pikir akan viral. Saudara, sekarang banyak artis dadakan, betul? Di TikTok, ya, banyak sekali lah. Entah di kampung-kampung mana lah, di tengah-tengah sawit kulihat dia nyanyi, oh nasib. Nah saudara, tapi jangan begitu juga lah terlalu memalukan ya. Kalau saudara, kalau lagunya bagus silakan, tapi kalau lagunya ya nasib, lebih baik aku mati daripada hidup, jangan. Ya sekarang kan banyak artis dadakan ya, yang tiba-tiba di apa, yang nonton hanya satu orang, itu pun opungnya kira-kira begitu. Atau mama talunya yang nonton dia, hanya dia itu aja. Dan bapak talunya, 2 orang yang menyaksikan. Enggak ada masalah, yang penting dia mengeksplor. Yang saya mau maksudkan adalah Raja Darius mengeluarkan peraturan. Selama 30 hari ke depan tidak boleh ada menyembah dewa-dewa lain, Allah-Allah lain kecuali kepada raja. Kalau ada maka dia akan dihukum dengan hukuman mati. Dengan cara dimasukkan ke gua singa. Lihat apa yang dibuat oleh seorang Daniel. Walaupun ada perintah raja tidak boleh menyembah Allah Israel, Allah yang hidup. Maka dikatakan Daniel tetap dia pergi ke atap yang ke arah Yerusalem. Di sana dia berlutut 3 kali sehari sebagaimana biasanya. Artinya apa? Daniel adalah orang yang menjaga ibadahnya. Dia menjaga ibadahnya untuk tetap beribadah walaupun resikonya mati. Tidak ada kesalahan dari Daniel. Tidak ada.
Semua para ratusan orang yang iri hati itu cari-cari apa kesalahan Daniel. Gak ada kesalahan dia. Yang dilihat mereka itu Daniel ini rajin kali berdoa, rajin kali beribadah. Kita bilang sama raja-raja, para bupati dan menteri, keluarkan fatwa peraturan bahwa tidak boleh ada menyembah Allah lain kecuali menyembah raja. Daniel tidak mau menyembah raja. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung. Mereka hanya mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Menyembah Allah Israel. Dan ketika dibuat peraturan tidak boleh dicabut kembali. Dan Raja Darius sangat sayang sama Daniel. Karena dia ini orangnya pintar. Bisa menafsirkan mimpi, berhikmat, pintar 10 kali lipat. Tapi Daniel berketetapan hati, tetap beribadah kepada Tuhan. 3 kali sehari dia berlutut di atas untuk dia menyembah Allah yang hidup, dan dia ditangkap karena ibadahnya. Ketika dilaporkan ke Raja Darius sedih karena peraturan telah keluar, siapa yang berdoa menyembah selain menyembah raja, maka dia dibunuh dan dia masuk kepada gua singa. Raja Darius semalam-malaman gak bisa tidur. Karena dia sayang sama Daniel. Dia ada rasa penyesalan, kenapa ku teken, kenapa ku cap matrai, kenapa ku iyakan. Anak ini pintar, anak ini orang yang berintegritas, anak ini berprestasi. Tapi peraturan udah berlaku, apa yang terjadi? Dia dipanggil dan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara lihat, di dalam gua singa itu dia tidak diapa-apakan. Dengan singa-singa itu melihat dia, singa-singa itu berkata, welcome home. Singa-singa itu berkata, welcome home. Saudara, singa-singa itu melihat dia, ini orang yang takut Tuhan. Orang yang beribadah itu berbeda nasibnya dengan orang tidak beribadah. Kitab Maliaki 3 ayat 18 dikatakan, orang yang beribadah dengan tidak beribadah beda. Saudara, akhirnya Raja Darius pagi-pagi benar dia berkata, Daniel, Daniel, masihkah engkau hidup? Dan Raja Darius sebelum dia dimasukkan dia bilang ke Daniel, Daniel, aku tidak bisa menolong kau Daniel. Tapi aku percayakan Allah yang kau sembah itulah yang menolong engkau. Allah yang kau percaya itulah yang menolong engkau. Dan Daniel tetap dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi semalaman Raja Darius tidak tidur. Dan dia pagi-pagi benar, Daniel, Daniel, masihkah engkau hidup? Apakah engkau dimakan singa-singa itu? Ya Rajaku, singa-singa itu mulutnya terkatup. Ya Rajaku, singa-singa itu ekornya menjadi kipas anginku. Supaya jangan digigit rogit. Supaya jangan digigit nyamuk-nyamuk nakal. Nyamuk-nyamuk genit. Nah saudara, kipas dikipas. Karena ini orang yang sangat dijaga. Saudara, saya mau katakan sama saudara. Jadilah orang yang tetap mempertahankan ibadahmu. Mana tahu ada orang yang mengajak engkau untuk tinggalkan ibadahmu. Ayo kita pergi jalan-jalan nonton. Ini kan ibadah. Udahlah, ibadah kan kapan-kapan bisa. Ini nonton lo udah mau habis lo filmnya. Ini terakhir. Udah disampaikan ini gak muncul lagi filmnya. Saudara, pilihlah tetap ibadah. Carilah cowok yang membawa engkau beribadah. Karena cowok itu, kalau dia suamimu, calon imam. Carilah calon imam yang cocok bagimu. Yang mau berdoa. Bahkan kalau dia udah mau marah pun samamu, berdoa dulu aku ya dek. Saudara, cari cowok yang takut akan Tuhan, yang suka beribadah. Yang ketika nanti kalian ketika udah jadian suami istri pegangan tangan berdoa. Terima kasih buat makanan minuman ini. Mau tidur pun pegangan tangan, terima kasih Tuhan. Kami mau tidur, kami serahkan hidup kami.
Cari cowok yang mau mengajakmu kepada Tuhan. Ya ingat, cari cowok yang mau berkata-kata tentang Tuhan kepadamu. Saudara, saya mau ngajak berikutnya. Untuk berprestasi kita bisa memulai dengan fokus pada kekuatan diri. Sesudah menemukan kekuatan itu selanjutnya kita juga gigih untuk terus belajar mengembangkannya. Saudara, saya percaya setiap saudara dan saya punya talenta. Kembangkan satu potensimu dan jadi maestro. Tidak bisa lagi engkau hidup rata-rata. Kalau engkau rata-rata, gajimu pun rata-rata. Saya ingin engkau pahami, saudara penting cakap satu bidang. Sekarang ini kita nggak boleh lagi hanya sekedar rata-rata sama, kita harus tajam satu bidang. Saya tidak ambil spesialis dokter, saya ambil pendeta, saya sekolah teologi 2 kali. Saya pertajam beberapa tahun ini pendeta spesialis keluarga. Jadi hampir bisa dikatakan jemaat saya, jemaat yang di YouTube, di TikTok udah hampir 300.000 yang selalu menunggu, saya membahas keluarga. Jadi saya bisa dibilang spesialis keluarga, spesialis pernikahan. Artinya saya kuat di kependetaan, di keteologiaan di bidang keluarga, di bidang pernikahan. Saya perkuat, saya kuliah, saya seminar, saya baca buku, saya banyak hal diskusi tentang ini. Sehingga saya memiliki ketajaman di bidang pernikahan, di bidang keluarga. Saya tidak sekedar pendeta rata-rata, saya mau satu bidang saya kuat di bidang keluarga. Ada orang kuat di bidang teologi, baguslah. Ada orang kuat di bidang misi, dia misi kemana-mana, baguslah. Masing-masing beda-beda. Tapi saya memperkuat teologi keluarga. Karena untuk berkeluarga itu ada ilmunya, ada pengetahuannya. Makanya kalau saya khotbah selalu ada hubungan kepada keluarga. Kenapa? Karena itu basic teologi saya. Dan saya juga pernah mengalami kehancuran dalam berkeluarga. Dan saya dipulihkan. Sehingga saya punya kerinduan dan saya rindu setiap saudara, apa potensimu? Yang mana ada potensimu itulah yang kau harus kembangkan. Contoh, kalau engkau main pingpong, yang bisa itu biasanya main pingpong kau tangan kiri. Ada orang main pingpong tangan kiri? Ada orang main badminton tangan kiri? Kutanya, dia mau mengembangkan harusnya mau hebat, dia tetap fokus main tangan kiri atau kadang-kadang kiri, kadang-kadang kanan. Dia fokus kiri. Kiri aja fokus dia. Ini nggak usah lagi. Karena ini talenta dia, fokus aja kiri dia. Kenapa? Memang Tuhan memberikan dia kidal. Tuhan memberikan dia tangan kiri yang lebih dominan. Cobalah, apa potensimu? Yang harus kau kembangkan. Kalau engkau bakatnya itu fotografer. Yang udah kau lihat sejak kecil kau suka kali moto-moto. Foto. Dan kalau kau lihat, senang kau lihat fotografer. Dan kau suka pegang foto. Cobalah pakar di bidang fotografer. Mungkin wedding. Fotografer di bidang pernikahan. Engkau mungkin pakar di bidang salon. Walaupun kau mungkin sekolah kebidanan. Kan mama kita ini kan gak tahu apa potensi kita. Dipaksanya karena mamamu bidan, dipaksa kau jadi bidan. Kan begitu mama-mama di kampung. Lihat mama punya uang, bidan. Kau bidan juga. Padahal dia lebih hebat salon. Maka dia bukalah rumah bersalin, di sebelahnya salon. Dan lebih banyak pasien di salon daripada rumah bersalin. Pernahkah saudara menjumpai orang kuliahnya ekonomi, tapi kerjaannya lari bukan dari ekonomi itu? Enggak masalah. Sarjana ekonomi, SE. Tapi dia ahli di bidang pertalangan. Semua talang-talang yang bocor dia lihat, tahu dia. Sedikit aja dia ke rumahmu, lihat talangmu, mereng talangmu itu katanya. Dia pakar pertalangan. Asal pergi dia ke daerah manapun, lihatnya yang dilihat orang talang. Ingat,
Orang yang pakar di bidang apapun, dia akan melihat bidang itu. Teman saya Dr. Objin bilang begini, ahli kandungan. Jadi ahli kandungan ini kalau dia pergi ke mall, lagi shopping, lagi jalan-jalan, dia kalau lihat ibu-ibu hamil, dia bilang uang, uang, uang. Kenapa? Karena kalau dipotong, di seksio itu kan banyak uangnya. Nah maksudnya adalah, di mana kepakaranmu, engkau akan melihat itu. Main musik, tidak semua kau bisa main musik. Enggak semua bisa. Enggak semua bisa vokal. Enggak semua bisa vokal, betul? Ada orang maksa dia. Kalau dia tereliminasi, tersinggung. Dia dikasih nyanyi, nyamuk-nyamuk mati tanpa disemprot baygon. Enggak tega dengar suaranya. Dia tidak the right man and the right place. Dia tidak mengembangkan potensinya. Bilang sebelahnya, apa potensimu? Bilang sama dia, kembangkan itu. Jangan kau bilang potensiku mengganggu suami orang lain. Jangan. Ya itu dosa. Jangan. Saudara, apa potensimu? Kembangkan. Biasakan 2 jam 1 hari seorang beriset. Kalau engkau main piano 2 jam sehari, selama 2 tahun engkau akan ahli di bidang itu. Engkau akan ahli. Kenapa? Engkau ahli di bidang satu bidang. Kalau engkau 2 jam dalam sehari terus menerus melakukan apa yang kau sukai. Saya mau katakan sama saudara, apa yang kau sukai itu kau kerjakan. Berkembanglah di situ. Jadilah orang yang berprestasi. Jadilah orang yang berprestasi. Alkitab katakan dalam kitab Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 katakan begini, sama-sama kita baca. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Lihat, Daniel diperhitungkan Raja Darius, sebelumnya Raja Kores, Raja Nebukadnezar. Artinya ayat ini adalah, pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Yang cakap artinya orang yang punya skill, orang yang punya kemampuan. Engkau harus itu. Saya lihat dari depan ini banyak pemuda-pemudi. Engkau punya potensi. Jangan sia-siakan 2025 ini. Gunakan, kembangkan potensimu, kembangkan talentamu. Percayalah, kalau engkau kembangkan potensimu, engkau kembangkan kecakapanmu satu bidang, maka ayat ini akan berlaku kepadamu. Engkau akan duduk dekat raja-raja. Raja-raja akan memperhitungkan engkau. Engkau tidak boleh hidup dengan menguburkan potensimu. Jangan sampai engkau meninggal dunia, potensimu tidak tergali. Biasanya itu kau sadari apa yang menjadi passionmu, apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang bisa kau kembangkan. Aku berdoa setiap engkau yang di ruangan ini, bahkan engkau yang di YouTube, kembangkanlah potensimu. Gunakanlah itu untuk memuliakan engkau. Tidak peduli kalaupun kuliahmu tidak linier, tidak harus bersatu. Saya seorang dokter, tapi saya akhirnya seorang pendeta dan mengambil teologi. Saya meninggalkan dunia kedokteran, tidak masalah. Walaupun dokter itu memuliakan Tuhan, tapi saya tahu panggilan Tuhan saya, panggilan Tuhan kepada saya seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Saya sekolah teologi, saya pelajari, dan saya senang berkhotbah, saya senang mengembalakan, saya senang untuk menolong orang lain. Sehingga saya tidak memikirkan segala sesuatu dengan uang. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, saya terlalu beriman, engkau punya potensi, engkau punya talenta, kembangkan itu, kembangkan itu. Enggak bisa engkau hanya main komputer, hanya rata-rata. Kembangkan kalau engkau desain program, programmer, atau sesuatu IT yang lebih tinggi lagi. Engkau harus menjadi orang yang spesifik, orang yang khusus. Dokter sekarang ini harus spesialis. Kalau dokter umum dia kurang banyak berkat uangnya. Dokter sekarang ini udah spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam gak cukup hanya penyakit dalam. Dia harus spesialis penyakit dalam bidang ginjal. Dia penyakit dalam bidang paru-paru misalnya. Atau di bidang jantung. Gak bisa lagi penyakit dalam semua aja. Tapi dia penyakit dalam di bidang pencernaan. Jadi udah dokter, baru spesialis, subspesialis. Saya hanya katakan sama saudara, ayo kembangkan potensimu. Jangan malas.
berkarya terus. Saya percaya kalau saudara orang cakap, raja-raja akan memperhatikan saudara. Saudara orang-orang yang diperhitungkan. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Pertahankanlah kejujuran, jadilah orang berintegritas. Kalau saudara cakap, punya skill, dan engkau jujur, berintegritas, saya terlalu percaya Tuhan akan promosikan engkau. Engkau tidak perlu mempromosikan dirimu, Tuhan akan mempromosikan engkau. Di kantormu ada orang-orang yang iri kepadamu. Ada orang-orang yang ingin menjatuhkan engkau, jangan fokus dengan mereka. Ingat, jangan fokus dengan orang yang gak suka padamu. Bahkan saya katakan, bertemanlah dengan orang yang suka padamu. Dan bertemanlah dengan orang yang tulus kepadamu. Dia menginginkan kesuksesanmu. Dia menginginkan keberhasilanmu. Jauhilah orang-orang toksik. Jauhilah orang-orang yang bermuka dua. Jauhilah orang-orang yang di depanmu nampaknya dia baik, di belakangmu engkau dijatuhkan. Jadilah orang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai. Nggak mau bertengkar. Kalau engkau di kerjaan ada yang iri hati, nggak usah lawan, jaga jarak. Healthy distancing. Kerjakan kerjamu, ku kerjakan kerjaku. Nggak usah engkau fokus pendapat orang tentang dirimu. Engkau akan capek. Fokuslah engkau bagaimana engkau bertumbuh dalam potensi. Fokuslah engkau, sibuklah engkau bagaimana engkau berkarya lebih hebat, lebih hebat. Ada orang kadang-kadang fokus dengan apa kata orang. Orang ini nggak maju. Kalau saya fokus apa kata orang, saya nggak di sini lagi. Karena ada orang yang nggak suka dengan saya. Nggak ada hubungannya dengan saya nggak pernah ganggu dia, saya nggak pernah pinjam uang dia, saya nggak kenal dia nggak suka sama saya. Bisa orang seperti itu, saudara bisa ada orang nggak pernah kau kenal dia, kau nggak pernah ganggu dia, kau nggak pernah pinjam uang dia 1.000, kau nggak pernah menyentuh dompet dia, tapi dia bilang aku nggak suka sama kau. Ya udahlah, itu urusan dia. Manusia kan berpendapat masing-masing. Maksud saya gini adik-adikku, kau masih polos dan lugu kulihat. Bilang sebelahnya, jangan fokus pendapat orang kepadamu. Bilang sebelahnya, jangan fokus pendapat orang kepadamu. Fokuslah mengembangkan potensimu, bilang. Amin. Fokuslah mengembangkan talentamu, fokuslah mengembangkan potensimu. Saya tidak fokus. Ingat kalau engkau lagi lari, fokuslah kepada pertandingan itu. Mana ada orang lari-lari, fokus, kau nggak kencang, masa iya, mana mungkin. Dia sibuk dengan kata-kata orang, no. Yang penting yang kau lakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengajak setiap saudara, suka damai, amin. Di pekerjaan jangan mau bertengkar. Gimana Pak kalau dia iri sama saya, serahkan dia sama Tuhan. Ingat, Yakobus 3 ayat 16, iri hati adalah akar kekacauan. Maka pastikan di hatimu tidak ada iri hati. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois. Di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau di antara grup ini ada iri hati dan egois, maka ini kacau grup ini. Dalam kelompokmu kalau ada iri hati, maka ini kacau. Lihat, yang diangkat tadi wakil raja berapa? 120. Dari 120 berapa yang diangkat lagi menjadi orang pejabat tinggi? 3 orang. Salah satu di antaranya siapa? Daniel. Lihat, Daniel fokus kepada ibadahnya. Di poin yang kedua, Daniel fokus kepada ibadahnya. Dia beribadah terus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada pengembangan potensimu. Orang mau bilang apa tentang dirimu, itu urusan dia dengan Tuhan. Ingat, engkau tidak bisa mengatur pendapat orang kepadamu. Engkau tidak bisa mengatur supaya orang bilang baik samamu. Semua kita ingin maunya orang bilang baik. Tapi kita nggak bisa atur, itu kan mulutnya. Mulut kita aja payah kita atur, apalagi mulut orang. Kan repot dirimu kalau kau mendengar-dengar orang. Aku berdoa 2025 jangan dengar apa kata orang. Dengarlah kata orang yang tulus mengasihimu. Ya mengerti ya? Berarti kan kita bisa mendengar kata orang, tapi orang yang tulus mengasihimu. Mungkin itu 3 orang, dengar yang 3 itu. Yang 300 celoteh-celoteh, udahlah itu. Kasihlah odol Pepsodent, sikat gigimu supaya jangan bau osamu bilang.
Karena udah banyak kali menggosipimu kan bau hosanya, bau napasnya. Orang yang suka gosip kan kalau banyak ngomong kan jadi bau napas. Kasih bonbon Hex, nah berada modal gosipmu. Saya senang. Ya, kalau engkau sudah tidak mau lagi dengar apa kata orang tentang dirimu, lega hatimu. Tapi beberapa di antaramu baper. Sikit orang bilang kamu, jelek kali kau, baper kau gak bisa tidur, wah jelek. Makin gemuk kau kulit, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Makin kau baper. Nah, orang mau bilang apa tentang dirimu, fokus mengembangkan potensi. Fokus ibadah kepada Tuhan. Tanganmu cakap satu bidang, aku berdoa engkau cakap satu bidang. Aku percaya kalau engkau fokus kepada prestasi, engkau fokus kepada Tuhan, Tuhan akan fokus mempromosikan engkau naik dan naik dan naik dan naik. Aku percaya itu disediakan Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Maleakhi 3 katakan ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18 katakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Fokuslah ibadahmu. Mana tahu ada orang bilang kau, sok malaikat, sok suci, setannya kau. Kalau saya ini udah banyak, udah puas laku ini dibully. Mulutmu aja pendeta, perbuatanmu setan. Kalau aku udah puas dibully, pendeta itu harus kuat dibully. Ya, kayak mana pernikahanmu, kayak mana keluargamu, kayak mana hidupmu rupanya. Sok khotbah, bacot lu, bacrit, gak ada bukti, munafik, udah kutelan semua itu. Dimulai jemaat 18 orang, sekarang 2000 orang. Kenapa? Saya diajarkan fokus kepada ibadah. Fokus pengembangan diri. Ya, 2 fokusmu tahun 2025 ini. Fokus pengembangan prestasimu. Fokus mengembangkan potensimu. Fokus pada ibadah. 1000 tangan orang ini menjatuhkan engkau. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Banyak orang mereka-reka dan menginginkan kejatuhanmu. Tapi Tuhan menginginkan engkau naik. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini cerita Yusuf. Bagaimana dia masuk sumur, bagaimana dia masuk penjara. Selama 13 tahun di penjara. Dia mengembangkan kecakapannya. Dia berintegritas. Dia tidak mengganggu istri Potifar. Dia mengembangkan ibadahnya dan dia mengembangkan talentanya. Don't waste time. Jangan habiskan waktumu mau mendengar pendapat orang. Saya katakan tadi, dengar pendapat Tuhan tentang engkau, dengar pendapat orang yang tulus mengasihimu. Bilang sebelahnya, kau tulus enggak mengasihiku? Lihat bibirnya, kalau dari bibirnya nampak itu, kalau yang tulus, Aduh, senang kita sama orang yang tulus ya. Artinya apa? Sama di depan, sama di belakang. Di depan kawan, di belakang kau. Tulus, orang tulus kan, bukan lawan. Kalian asal joko-joko kamu sudah. Orang tulus itu sama di depan, sama di belakang. Orang bulus, lain di depan, lain di belakang. Aku berdoa engkau orang tulus. Kalau ada orang bulus samamu, jaga jarak. Terasa kok kita, saya terasa orang ini tulus atau bulus. Saya cepat itu mendeteksi. Karena udah 55 tahun hidup. Olah marho sampai huboto deh. Bernapas aja dia. Udah pengalaman hidup kita, udah tahu kita hikmat Tuhan. Tahu mimik orang yang tulus bisa kita lihat. Intonasi dia ngomong, sikap tubuhnya, cara dia. Ingat dinding bisa bicara. Dinding bisa bicara apa? Artinya adalah suatu waktu apa yang dibicarakan tentang engkau di belakangmu kau tahu. Itulah kata dinding bisa bicara.
Sehingga saya tahu kalau udah teman saya ini saya lihat saya jaga jarak. Saya dekatkan diriku kepada Tuhan, saya sibuk baca Alkitab, saya kembangkan potensi saya, dan saya sibuk di sosmed. Lebih bagus aku banyak di sosmed memberitakan firman Tuhan. Di YouTube Suheri Gultom jam 5 pagi. Subscribe, like, share, and comment. Lebih bagus itu ku kembangkan daripada aku pikir-pikirkan, apalah kata si Manugang ini ya, apalah kata si Maringan ini ya, apalah kata si Martabe ini ya. Nah saudara, jusnya itu kan Martabe. Jus Martabe. Saya lebih bagus fokus ibadah, fokus doa, dan fokus baca Alkitab. Mengembangkan potensi saya. Ya, itu lakukan 2025. Aku percaya kalau itu yang kau lakukan, engkau akan menjadi orang yang sukses. Masa depanmu penuh harapan, masa depan damai sejahtera. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.